wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga yang akan kita bahas ataupun kita baca saat ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah hadis yang kita baca adalah hadis yang ke-578. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Badiru bil a'mali sab'an. Ini hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadisnya adalah hadis hasan. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Kalian bersegeralah melaksanakan suatu amalan saleh sab'an sebelum kedatangan 7 hal. Di dalam hadis ini ya ikhwah, ada suatu ajaran, ada suatu perintah Rasulullah kepada umat Islam untuk menyegerakan beramal saleh. Jangan ditunda-tunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan juga seluas bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita ini ya ikhwah, misalnya anak kita lagi kuliah ataupun baru daftar kuliah di sebuah kampus. Biasanya rumah-rumah ataupun daerah di area sekitar kampus itu dimanfaatkan oleh warga untuk membuat kos-kosan ataupun kontrakan. Kita sudah pusing karena agak-agak ataupun kita sebagai orang tua agak terlambat, sehingga bagaimana semua kos-kosan penuh. Semua kos-kosan penuh. Kemudian setelah kita capek mencari, tahu-tahu ada berita bahwa kosnya fulan saat ini available, dalam keadaan kosong, baru tinggal oleh pengontrak sebelumnya. Orang tua yang mendapatkan berita begitu, saat ditanya istrinya, mau kemana pak? Ini mau menghubungi pemilik kontrakan, mau saya datangin dia. Besok aja kata istrinya. Besok aja. Kemudian orang tua ini bilang, kalau besok keburu habis, susah lagi saya mencarinya. Ini adalah suatu ilustrasi ya ikhwah, tentang masalah bersegeranya umat manusia kalau urusannya adalah urusan dunia. Tidak mau untuk ditunda-tunda karena khawatir anaknya tidak mendapatkan suatu kos-kosan. Itu berkaitan tentang masalah urusan dunia. Di saat orang-orang yang semacam ini, sebagian di antara mereka lalai pada Allah SWT ataupun terlalu lambat dalam beramal saleh, sehingga saat kita mengatakan pada dia, ayo mas ngaji yuk ke masjid, dia bilang apa? Saya sibuk, gak ada waktu. Ayo berjamaah di masjid. Dia bilang bukanlah boleh untuk berjamaah ataupun untuk sholat sendirian. Kata dia, diajak ngaji gak mau. Misalnya ada seorang jenazah yang meninggal, ayo mas sholat jenazah di masjid. Ataupun nanti kan mas kan lagi kosong nih, nanti kita ngantarkan jenazah ke kuburan. Ataupun kalau perlu nanti sampai selesai dikuburkan.
Dia bilang bagaimana? Ini banyak tugas. Sebagian umat manusia di saat mereka diajak, diserukan untuk beramal saleh, padahal untuk kepentingannya pengennya ngeles, berbagai alasan dia kedepankan. Orang-orang semacam ini ya ikhwas sekalian, kalau dia tidak merubahnya maka akan susah untuk berubah. Dalam urusan dunia giat, dalam urusan akhiratnya sangat lambat. Orang-orang semacam ini ya ikhwah, kalau dia tidak bertaubat, tidak merubah, memasakkan diri untuk beramal saleh, termasuk ngaji, termasuk membantu orang lain ataupun yang lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan suatu penambahan amal salehnya. Karena kenapa? Merasa cukup dengan apa yang dia laksanakan saat itu. Kalau sebelumnya dia cuma sholat berjamaah sholat maghrib, kemudian diajak untuk berjamaah sholat subuh, zuhur, asar, sama isya, dia tidak akan mau. Merasa cukup untuk berjamaah di saat sholat maghrib. Urusan dunia paling giat, pengen segera selesai. Untuk urusan akhirat nanti. Orang-orang semacam ya ikhwas sekalian, nanti nasabnya tidak akan ngasih pengaruh apa-apa terhadap dia. Kata Rasulullah dalam suatu hadis yang sahih, man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat dia. Anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya alim ulama, kalau dia tidak berusaha untuk mengejar melaksanakan suatu amal-amal saleh, maka nasabnya tidak akan ngasih pengaruh apa-apa di dalam akhiratnya. Kalau begitu ya ikhwas sekalian, kalau kita ini termasuk orang yang malas untuk beramal saleh, maka akibat yang akan dia terima di saat dia itu nyebrang as-sirat, dia tidak akan bisa menjadi seorang pembalap ataupun kompetitor di atas penyeberangan as-sirat. Karena kenapa? Karena memang di dunianya dia tidak berusaha untuk berlomba-lomba melaksanakan suatu kebaikan. Kalau di dunianya dia berlomba-lomba, bukan termasuk seorang pesaing sedikit pun, al-mutanafisun fil khairat, ataupun orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka di akhirat pun akan sama dalam keadaan dia itu lambat di sana, sehingga saat kemudian dia itu termasuk nanti di akhirat. Dalam suatu hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, kisahnya panjang tentang masalah as-sirat, siratal mustaqim. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Berarti sebagaimana ular, kalau ular mungkin cepat, tetapi umat manusia normalnya kan dia berjalan di atas kedua kakinya. Tapi qadarullah masyafa'al, dia di saat berada di atas sirat, dia berjalan menggunakan kedua perutnya. Sampainya kapan? Sehingga kemudian dia mengatakan, ya Rabb, lima abta'ta bi? Ya Rabb, kenapa engkau kok memperlambat diriku? Kata Allah dalam suatu hadis al-Qudsi, dia mengatakan, lam ubti' bik, innama abta'uka amaluka. Aku itu tidak memperlambatmu, yang membuat engkau lambat itu adalah amalmu. Artinya semakin amal umat manusia, amalan soleh itu sedikit, maka semakin lambat nanti dia di saat nyebrang di atas sirat. Padahal bawahnya berupa api neraka jahannam. Sedangkan tajamnya as-sirat tersebut sebagai digambarkan oleh sebagian hadis adalah ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'r, lebih lembut daripada rambut. Di atasnya ada nyamber-nyamber yang berupa kalalib ataupun khotatif, besi-besi yang berduri yang nyamber-nyamber semua orang yang nyebrang di sana. Nggak bisa nyebrang, lambat jalannya. Orang-orang yang lambat jalannya karena dia itu kebiasaan untuk memperlambat amalan akhiratnya selama dia itu hidup di dunia.
Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang semacam itu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi idealnya seorang muslim, semua kegiatannya itu adalah dikaitkan dengan ibadah kepada Allah SWT. Baik ibadahnya adalah ibadah yang mahdhah ataupun ibadahnya adalah ibadah berupa kegiatan dunia, kemudian dia niatkan untuk mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu dikiatkan, perlu dikaitkan dengan niatan-niatan untuk mendapatkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja diniatkan untuk menjalankan suatu kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak-anaknya. Bekerja untuk dia niatkan di saat nanti dia bertemu dengan teman-temannya, dia akan membantu kalau ada rekannya yang perlu suatu bantuan. Dia niatkan untuk sering mengucapkan salam di saat bertemu dengan mereka. Dia niatkan untuk berjabatan tangan di saat bertemu dengan mereka yang menggugurkan dosa-dosa. Silahkan niatkan yang banyak sehingga suatu hal yang bernilai al-adat, kebiasaan, bisa bernilai sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang membuat umat Islam sibuk itu mestinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan suatu ibadah, maka niat di sini perlu untuk kita fungsikan biar nanti di saat kita berada di akhirat banyak pahala yang kita miliki. Orang-orang yang mau begitu ya ikhwah, ini adalah orang-orang yang tahu dia itu di dunia mau apa. Kalau dia tidak sadar sama sekali, maka tidak akan ada target untuk mendapatkan pahala yang banyak. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu untuk apa dia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, ada orang yang dia itu kuliah kedokteran, sekedar misal, sampai berpuluh-puluh tahun, 20 tahun misalnya, dia rintis dari awal. Setelah dia mendapatkan gelar yang tertinggi dari kedokteran, kemudian dia pulang. Tentunya kedokteran kan biayanya mahal nih. Dia pulang membawa ijazah, kemudian membuat suatu klinik. Tertulis di sana buka dari jam 7 sampai jam 5 petang. Siap untuk menunggu pasien. Kemudian datanglah seorang pasien. Dia bilang, saya pengen berobat. Dokter ini yang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun, dia bilang, ana sibuk, tidak bisa untuk meluangkan waktu untuk berusaha ngobatin ente. Si pasien dia akan bilang, loh, ente di sini ngapain? Belajar bertahun-tahun, membuka klinik, termasuk jam kerjanya, jam kerja jam berapa? Tetapi ada pasien datang kemudian dia katanya sibuk, tidak mau untuk mengobati. Orang yang semacam ini ya ikhwas sekalian, kenapa kok bisa terjadi? Karena dia tidak tahu visi misinya, cita-citanya dari awal itu apa, sehingga dia tidak mau membantu untuk mencarikan obatnya terhadap pasien tersebut. Orang yang hidup dunia dan dia itu tidak tahu untuk apa dia itu dilahirkan oleh ibunya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini tidak akan mau untuk beramal, memperbanyak amalan solehnya, karena memang dia tidak kepikiran sama sekali tentang ibadah, tentang pahala, tentang akhirat, tentang hari kebangkitan. Tidak sedikit pun terpikir sama sekali. Kalau tidak terpikirkan, artinya orang ini adalah orang yang bingung. Tidak ada rencana untuk beramal soleh, karena memang dia itu tidak tahu untuk apa dia itu berada di dunia. Ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal-amalan
ataupun hadis-hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang masalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Kalau banyak, sekian banyaknya sampai ratusan tentang iman sama amal soleh, berarti itu yang nanti perlu berusaha untuk kita capai. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak pernah terbesit dalam hati kita, hari ini amalan soleh apa yang telah saya laksanakan? Apakah saya telah bersedekah? Apakah dari tadi itu saya pernah untuk menolong orang lain? Apakah sebelumnya tadi itu aku pernah bantu orang lain? Apakah sholat yang aku laksanakan benar-benar bagus ataukah tidak mutunya? Tidakkah kita berpikir ke arah sana ya ikhwah sekalian? Ini mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian untuk saling berwasiat dalam hal kebaikan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad beliau mengatakan badiru bil amali sab'an. Kalian bersegeralah bil amal, melaksanakan amal-amal yang saleh sab'an sebelum datangnya 7 macam ataupun 7 hal. Apa 7 hal tersebut? Nabi Muhammad beliau mengatakan di sini, hal tantaziruna illa faqran munsiya. Apakah kalian itu menunggu suatu kefakiran yang melupakan ataupun kefakiran yang melalaikan? Fakir ya ikhwah sekalian ataupun kemiskinan. Orang yang miskin itu disibukkan untuk bekerja, mencari sesuap nasi, untuk mikir besok itu anakku mau saya beri makan apa. Berhubung dia tidak ada skill untuk melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan, sehingga dia berusaha ini besok ini makan apa anakku. Ada yang bekerja sebagai apa, yang gajinya ataupun honornya mungkin sekian puluh ribu dalam sehari, dari jam sekian sampai jam 5 petang. Orang yang disibukkan dengan mencari pekerjaan ya ikhwah sekalian, sebagian orang miskin dia tidak ingat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menunggu waktu tersebut baru kemudian kita mau beribadah? Akan sangat susah. Sehingga saat ini kita dalam keadaan alhamdulillah, semoga yang dalam keadaan kurang-kurang semoga dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, terus dengan kesabaran oleh Allah SWT untuk terus mencari yang halal dan juga untuk terus bersabar insyaallah. Semoga Allah memberikan kelapangan, amin ya rabbal alamin. Sebagian di antara kita dalam keadaan berkecukupan, dimungkinkan bagi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat berjamaah dengan rajin, untuk menghadiri kajian tidak kefikiran gaji akan dipotong karena kadang-kadang dia sendiri bosnya. Mumpung ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum masa miskin tersebut datang. Karena nggak ada jaminan orang tua dalam keadaan kaya, anak-anaknya pun akan dalam keadaan kaya. Tidak ada suatu jaminan yang pernah kita sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya. Dengan mudahnya Allah SWT menenggelamkan perniagaan yang sebelumnya kaya raya, kemudian dihimpit hutang. Sekejap langsung hilang semua harta bendanya. Kita nggak perlu untuk nunggu masa tersebut ya ikhwah. Dimudahkan bagi kita untuk menghadiri kajian, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini kita jaga semangatnya, jangan kasih kendor. Semoga Allah berkahi kehidupan kita semua insyaallah. Ada sebagian orang untuk beli makanan susah, untuk mencari obat, membeli pil, sekedar beli pil untuk sakit kepala sangat susah. Anaknya susah untuk diatur, anaknya belum makan seharian. Sebagian di antara umat manusia begitu.
Dalam keadaan begitu dia akan kelaparan sehingga dia lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian fakir miskin. Kadang-kadang orang yang dalam keadaan lapar ya ikhwah. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini beliau pernah terjatuh. Terjatuh. Di mana depan mimbar. Langsung ada seorang sahabat langsung nginjek bagian leher beliau. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Bahkan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Karena kenapa? Karena orang tersebut mengira bahwa sahabat Abu Hurairah gila. Ataupun kalau bahasa kampung saya itu adalah kejinan ataupun kesurupan. Kata beliau, "Wa ma bi min junun." Ana enggak gila. "Ma bi illal ju'." Ana cuma kelaparan. Kalau orang lapar ya ikhwah, udah beberapa hari enggak makan, dia langsung pingsan. Ini kebiasaan di zaman Rasulullah, kalau ada orang gila langsung dipiting bagian lehernya, khawatir nanti ngamuk. Sahabat Abu Hurairah berdoa terjatuh kemudian diinjek oleh sahabat yang lainnya biar nggak ngamuk. Dikira gila beliau, padahal bukan gila. Ma bi illal ju'. Ana cuma kelaparan saja. Kata sahabat Abu Hurairah, apakah masa-masa yang begitu kita tunggu ya ikhwah sekalian? Tentunya tidak. Sebelum masa tersebut yang berupa al-faqr mansi, kefikiran yang sampai melalaikan tersebut datang, maka kita perlu untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Ada suatu perkataan yang dinisbatkan terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Kefikiran itu sudah dekat-dekat hampir mendekati kekafiran. Fakir mendekati kafiran. Kalau ada orang fakir ya ikhwah, dia dalam keadaan jahil misalnya, jauh dari kajian, jauh dari Islam, jauh dari orang-orang yang mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi dia itu dalam keadaan kafir. Karena kenapa? Karena mungkin dia itu karena tidak kuat untuk menahan kefakirannya, kemudian dia mencari jalan pintas dengan cara nyari pesugihan. Misalnya bisa saja. Apakah masa-masa tersebut ya ikhwah sekalian yang perlu untuk kita tunggu? Tentunya kita tidak menginginkan hal-hal yang semacam itu insyaallah. Jadi dalam hal ini ya ikhwah sekalian, kita ini perlu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kecukupan untuk kita. Biar kenapa? Biar nanti kita tidak mengalami dalam keadaan kefakiran. Ada sebagian orang mungkin doanya, ya Rabb, mohon engkau berikan ujian ataupun cobaan kepadaku. Ada orang kepedean begitu. Biar aku bisa beramal soleh dengan melaksanakan suatu kesabaran. Ini orang yang kepedean, secara nggak langsung dia itu mengatakan lebih hebat dari Rasulullah. Karena Nabi Muhammad beliau mengatakan di sebagian doanya, Allahumma inni nas'aluka Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, kemudian menjaga kehormatan, wal ghina, dan juga kecukupan. Nabi Muhammad beliau berdoa biar dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lainnya, doa yang lain Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, memohon kepadamu dari kekufuran dan juga kekafiran dan juga azab kubur. Nabi Muhammad beliau berdoa agar dijauhkan dari kefakiran dan juga kekafiran. Malah ada orang berdoa, ya Rabb, mohon engkau jadikan ataupun mohon engkau berikan ujian kepadaku. Iya kalau mampu. Kalau enggak mampu bagaimana? Ini tentunya adalah doa-doa yang tidak dibenarkan, karena dimungkinkan bahwa orang tersebut akan patah arang, kemudian dia malah berbalik 180 derajat.
Alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkecukupan. Kalau misalnya sebagian di antara kita sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal, kok belum menampakkan hasilnya, maka tinggal nanti al-istislam, menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha untuk mencari, terus berusaha untuk upgrade kemampuan diri. Siapa tahu nanti Allah membukakan pintu rezeki dari kemampuan-kemampuan ataupun upgrade skill yang kita miliki. Sangat dimungkinkan. Perlu sabar, perlu terus untuk mencari yang halal. Nanti insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Tadi ini yang disampaikan Nabi Muhammad di poin yang pertama. Apakah kalian menunggu sampai datang suatu masa kefakiran yang melalaikan? Fakir bisa sampai melalaikan karena dia disibukkan untuk mencari harta benda ataupun disibukkan untuk sekedar mencari suap nasi. Kemudian di poin berikutnya Nabi Muhammad beliau mengatakan hal yang kedua yang dikatakan Nabi Muhammad, kalian bersegeralah untuk bil a'mali sab'an, melaksanakan suatu amal saleh sebelum datang 7 hal ini. Yang pertama tadi itu adalah kefakiran. Kemudian yang berikutnya adalah ghinan mudghiyah, suatu kekayaan yang melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha." Umat manusia itu kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Saat dia itu merasa benar-benar memiliki kecukupan, kadang-kadang dia itu melampaui batas. Kefakiran kalau tidak dibarengi dengan keimanan akan lalai. Kekayaan yang tidak dibarengi dengan keimanan ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat juga orang lalai pada Allah, lalai pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menganggap bahwa semua orang berada di bawah telapak kakinya. Ini tentunya enggak dibenarkan. Saat ada beberapa bulan yang lalu Crazy Rich, saat ada seorang netizen, dia bilang, kira-kira ketika nanti si fulan ini dibuat miskin oleh Tuhan, nanti bagaimana ya? Kemudian dia komentar nih Crazy Rich, dia bilang, makanya Tuhan pun bingung, aku itu mau diapakan oleh dia. Perkataan dahsyatnya, masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Kekayaan yang membuat dia melampaui batas. Fakir enggak disertai dengan ilmu, melupakan umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang tidak disertai dengan pendidikan agama, tidak disertai dengan keimanan, tidak disertai dengan ilmu, melupakan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya ikhwah. Apakah kita menunggu masa-masa tersebut diberikan harta berlimpah oleh Allah, kemudian kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mengembangkan bisnis tanpa ingat untuk ibadahnya? Dari pagi sampai petang duitnya sudah buahnya masya Allah. Kalau seandainya duitnya dia nggak bekerja misalnya, dia ini sudah berhasil mengumpulkan sampai sekian nol dalam tabungannya. Kalau seandainya dia nggak bekerja selama 20 tahun, tabungan masih cukup untuk mencukupi kehidupannya. Tapi karena rakusnya dia tentang harta benda, sehingga duit demi duit dia tumpuk, tidak ingat akhiratnya. Sholat tidak ingat, ibadah tidak ingat, zakat tidak ingat, bersedekah juga tidak ingat. Ini berarti adalah ghinan mudghiyah, kekayaan yang melalaikan dia. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah maradun mufsidah, penyakit yang merusak. Ini pun adalah keadaan-keadaan yang susah untuk ditangani oleh seorang untuk beribadah secara normal. Kita masih sehat alhamdulillah, bisa sholat Jumat,
bisa berjamaah, bisa menghadiri suatu kajian. Sebagian di antara saudara kita, mereka menjadi kembang bayang. Tahu kembang bayang? Hanya berada di atas ranjangnya, tidak bisa bergerak-gerak sama sekali. Berarti maradan mufsidah, suatu sakit yang merusakkan. Dia ini nggak bisa sama sekali untuk menghadiri kajian, tidak bisa beramal soleh sebagaimana mestinya, tidak bisa sholat dengan cara berdiri, tidak bisa bersilaturahim kepada para famili. Orang-orang semacam ini, ikhwas sekalian, kadang-kadang sebagian sakit itu harta bendanya tidak bermanfaat untuk dia. Hartanya bermiliar-miliar, ternyata dia nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang gurih-gurih, nggak boleh makan yang nikmat-nikmat. Semua dipantang, padahal duitnya triliunan di tabungannya. Apakah kita nunggu masa-masa yang semacam itu baru kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Sebagian orang diberikan sakit oleh Allah, kadang-kadang dia malah lupa. Mestinya kalau ada kita sakit, kita mestinya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan malah membuat umat manusia lupa. Apakah masa-masa semacam itu ya ikhwas sekalian yang perlu untuk kita cari? Tentunya tidak. Kemudian di poin berikutnya, yang nomor 4, haraman mufannidah, masa tua yang melemahkan. Kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan energik, dalam keadaan semangat untuk nuntut ilmu. Ini yang perlu untuk terus kita jaga. Karena kadang-kadang bapak-bapak kita, mbah-mbah kita yang masih hidup, mereka pengen menghadiri suatu kajian tapi nggak bisa. Pengen umroh dengan sempurna tapi mereka nggak bisa. Pengennya sa'i sendirian, pengennya tawaf sendirian, tetapi tidak bisa. Pengennya datang ke masjid secara semangat, tapi dia nggak bisa. Karena kenapa? Sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Alhamdulillah kalau seandainya sebelumnya dia semangat ibadah kepada Allah SWT, kemudian di saat masa tua dia tetap mendapat suatu aliran pahala. Semangat ibadah di masa sehatnya, semangat ibadahnya di masa mudanya, terus ibadah kepada Allah SWT, kesunahan dia laksanakan. Di saat masa tua dan dia tidak bisa ibadah dengan sempurna, dengan semestinya, maka pahala-pahala yang biasa dia dapatkan semasa dia sehat, pahala-pahala yang biasa dia dapatkan semasa dia sakit, akan terus dia dapatkan. Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, idza marada 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba dia sakit ataupun seorang hamba dia bermusafir, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala sebagaimana yang dia dapatkan semasa dia sehat, semasa dia enggak sakit. Masa muda semangat ibadah, semangat kajian, semangat untuk beramal saleh, semua dia laksanakan. Masa tua enggak bisa. Walaupun enggak bisa, pahala-pahala yang biasa dia dapatkan semasa muda akan terus dikirimkan ke dia. Tapi sebagian di antara umat manusia semasa muda dia foya-foya. Apa katanya muda foya-foya? Tua apa? Tua kaya raya. Mati masuk surga. Surganya siapa ini? Surganya mbahnya. Bagaimana mungkin muda foya-foya kemudian tua kaya raya? Mati masuk surga. Foya-foya lebih identik gak ingat akhirat. Tidak akan ingat akhirat. Orang yang masa mudanya foya-foya, hanya senang-senang, yang penting menurutkan hawa nafsunya. Pacaran dia laksanakan, mabok-mabokan dia laksanakan, pesta huru-hara dia laksanakan, semua hal-hal buruk dia laksanakan. Kemudian datang masa tuanya,
Orang ini ya ikhwah, apakah dia mendapatkan suatu pahala semasa-masa mudanya? Tidak mungkin. Beda dengan kasus yang pertama. Sehat walafiat, segar bugar, semangat, masih muda, ibadahnya dia perbanyak. Datang maha tua, nggak bisa ibadah secara sempurna. Karena Allah merahmati orang-orang yang istiqamah dalam ibadahnya, sehingga pahala-pahala yang biasa dia dapatkan semasa muda, dia dapatkan juga semasa tua. Orang yang kedua beda tadi itu, muda foya-foya, tua bagaimana mungkin mendapat transferan pahala? Sesuatu yang mustahil. Apakah kita nunggu masa-masa yang model semacam itu? Ini adalah merupakan suatu lamunan saja, sesuatu yang mustahil. Kemudian yang kelima, ini yang kelima, au mautan mujahizah atau mujhizah, suatu kematian yang menghabisi ajal, ataupun kematian yang datang secara tiba-tiba. Apakah kita nunggu kematian baru kemudian kita bisa beramal soleh? Sesuatu yang mustahil. Kalau mati ya mati, tidak akan bisa menambah suatu amalan yang soleh. Nggak bisa seorang kepedean nanti kalau sudah tua saya baru mau bertobat. Ini kepedean dengan masa mudanya, kepedean dengan kuatnya fisiknya dia. Tidak ingat bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu yang menyergap dia. Banyak orang mati muda, banyak orang yang matinya mati mendadak. Tidak ada sakit, tahu-tahu kemudian mati. Nggak mengetahui sebabnya. Ini yang oleh Rasulullah termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Hadisnya hadis sahih disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Di antara tanda kiamat itu adalah au yadhhura mautul faja'ah. Ada fenomena mati mendadak. Kalau kita mati mendadak, ada umat manusia mati mendadak, sedangkan dia itu tidak ingat kepada Allah SWT saat diajak untuk bertobat, nanti kalau sudah tua dia bertobat, tapi kemudian dia meninggal mendadak. Bagaimana mungkin dia mau bertobat? Bagaimana mungkin dia mau menyudahi segala perbuatan maksiatnya? Apakah nunggu masa-masa begitu? Jelas tidak. Sebelum masa mati mendadak datang kepada kita, maka badiru bil amali sab'an, kata Nabi Muhammad, bersegeralah beramal-amal saleh sebelum datang 7 macam ini. Kemudian yang keenam, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar. Ataukah kalian itu menunggu dajjal padahal dia itu adalah seburu-buru suatu yang ditunggu. Karena kenapa? Kalau dajjal itu telah datang, kemungkinan besar rata-rata umat manusia mengikuti ajakan dajjal. Fitnahnya, godaannya sangat banyak. Jangankan yang dajjal, untuk orang yang mungkin dia katanya gandakan uang, yang kemudian dia dipenjara, pengikutnya pun banyak. Ataupun sebagian di antara YouTuber sebagian ya, isi dari kontennya hura-hura belaka. Karena ngetren, pengikutnya banyak. Anak-anak kita perlu dicek YouTube ataupun YouTuber yang di like mereka itu apa saja, yang di subscribe mereka itu apa saja. Itu adalah tanggung jawab kita juga sebagai orang tua. Apakah artis, ataukah para ustadz, ataukah para ulama ataupun kajian. Tapi masalahnya sebagian generasi kita ya ikhwah, artis Korea semua di like,
Bintang film semua di-like. YouTuber nggak jelas, sebagian di antara mereka kemudian di-like semuanya. Itu adalah suatu fitnah, sebegitu banyaknya. YouTuber ini, sebagian di antara mereka hanya mengucapkan satu kata saja, membuat video yang gak jelas, langsung di like sampai ribuan, puluhan ribu yang like. Fitnah yang sangat besar, godaan yang sangat besar, yang mengancam anak-anak kita. Itu baru selevel YouTuber, belum Dajjal. YouTuber ada yang bisa mendatangkan hujan? Gak bisa. Dajjal bisa dengan izin Allah SWT. YouTuber ada yang bisa memunculkan buah-buahan di masa-masa yang seharusnya nggak muncul buah, kemudian dimunculkan. Dajjal bisa. YouTuber ada yang bisa cepat berjalan dari sini kemudian ke ujung dunia dengan cepat, secepat angin. Tidak ada yang bisa. Dajjal bisa. Artinya ya ikhwah sekalian, ini fitnah yang sangat besar. Apakah masa-masa begitu baru kemudian kita bertobat? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena masa itu kalau sudah datang, khawatir kita ini termasuk anak-anak perempuan kita, termasuk yang wanita-wanita yang ada dalam keluarga kita, ngikuti mereka. Sehingga ini kalau kita lihat hadis-hadis sahihnya, bahwa wanita-wanita di antara umat manusia yang banyak ikutin Dajjal. Sehingga yang laki-laki yang beriman, mereka itu ngikat istrinya, ngikat anak perempuannya. Biar bagaimana? Biar tidak terbawa fitnah godaan dari Dajjal tersebut. Ini perlu waspadai ya ikhwah sekalian. Perlu kita waspadai. Fitnah semakin lama semakin banyak yang dijumpai oleh generasi-generasi kita. Semakin kesono semakin beratnya teknologi. Segala kemaksiatan ada dalam HP kita. Pergaulan bebasnya Masya Allah. Kenakalan remaja semakin membumi. Perbuatan maksiat terang-terangan dilaksanakan, tidak ada sedikit pun sungkan-sungkannya. Kalau zaman-zaman dahulu misalnya menggandeng ataupun mengajak perempuan yang gak halal, sangat sungkan. Zaman saat ini, kalau anaknya ini yang sudah usia 20 tahun dan tidak ada yang ngapelin, tahu ngapelin? Atau apel? Tidak ada yang ngunjungin ke rumahnya. Orang tua sungkan. Dianggap anaknya nggak laku. Sesuatu yang berbau maksiat dianggap biasa. Sehingga bebas untuk boncengan laki-laki perempuan. Bebas untuk bermaksiat. Kalau ini terjadi ya ikhwah sekalian, ini berat pertanggungjawaban orang tua. Sebelum anaknya diminta tanggung jawab oleh Allah, orang tuanya akan diminta terlebih dahulu bertanggung jawab atas perbuatan anak-anaknya. Karena kadang-kadang orang tuanya kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Tadi ini Muhammad beliau mengatakan di sini, awid Dajjal. Apakah sampai menunggu Dajjal datang baru kemudian kita mau bertobat? Kemungkinan kita bukan termasuk naudzubillah ini. Kemungkinan sebagai umat manusia tidak berada ngikuti jalan Allah, tapi ngikuti Dajjal. Karena sangat besar godaannya. Itu nomor yang ke-6. Kemudian nomor yang ke-7, awisa'ah. Ataukah awisa'ata wa sa'atu adha wa amar. Ataukah nunggu sampai datangnya kiamat, padahal kiamat itu lebih dahsyat dan juga lebih pahit. Apakah kita nunggu hari-hari tersebut baru kemudian kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum datangnya masa-masa tersebut ya ikhwah sekalian, mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk semua hadirin, asal ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh walaupun sekecil apapun juga, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Walaupun toh cuman sekedar boncengin orang yang mau ke masjid, kebetulan boncengan kita kosong. Walaupun toh cuman sekedar menyunggingkan senyuman di bibir kita,
di saat bertemu dengan sama muslim, walaupun toh cuman berjabatan tangan, walaupun toh cuman mengambil sedotan yang ada dalam masjid yang bersediakan di masjid, ataupun satu buah plastik dari pembungkus sedotan, itu yang perlu untuk kita laksanakan, asalkan ada kebaikan-kebaikan yang dimungkinkan bagi kita untuk melaksanakannya, maka jangan sampai tunda. Badiru bil amali sab'an, laksanakanlah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh sebelum datang 7 poin tadi yang telah kita sampaikan. Sudah azan? Nah, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita, semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.